Kalau Indonesia ini undangnya apa jenenge tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ini nggak akan bisa diperbaiki kecuali dengan khilafah. Ini kacau. Cina wis mikir nggak srengenge awake dhewe sik debat sik gelut masalah selamat Natal. Debat gelut masalah selamat tahun baru. Sik debat gelut masalah tahlilan nyopo lho. Saya ini Allah. Alaika sallallahu Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bida'watihi fid dharain amin. Wa alaika bil iktsari min qiraati kutubil hadits wa tafsir wa min mutala'ati kutubil qaumi ammatan. Fa inna dzalika fathun amun wa sulukun tamun. Fa inna dzalika mongko satuhune mengkono-mengkono al iktsar min qiraati kutubil hadits iku fathun iku pembuka amun kang umum atau sumerambah, wasulukun lan ngambah dalan tamun kang sampurno. Jadi dengan sampeyan memperbanyak untuk membaca kitab-kitab hadis, tafsir dan mutolaah, membaca kitab-kitabnya para ulama secara keseluruhan, bukan hanya 1-2 kitab, tapi semakin banyak kitab referensi yang sampeyan buka dari kitab-kitab yang muktabar kemarin sudah saya jelaskan, itu adalah satu pembuka cakrawala pengetahuan yang luas dan satu upaya suluk yang tamati, satu upaya untuk memperkaya pengetahuan yang dengan itu membuat sampeyan semakin mantap, mudah untuk menjalani atau mengarungi suluk itu, perjalanan menuju hadratillah, menuju ridhone Gusti Allah. Timboten cupet, nggih mboten cupet. Kama qala kaya oleh ngendika sapa ba'dul arifin, tapi tetep kudune membuka sebanyak mungkin kitab sampeyan baca. Tetap dalam koridor ahlu sunnah wal jamaah. Itu kudu didelok dhisik iki kitabe sapa, sing ngarang sapa. Dadi sing diutamakne nggih ulama-ulama yang sudah namanya itu sering disebutkan oleh kitab-kitab yang pernah sampean pelajari, yang sampean kenal gampangane nama-nama itu, yang familiar, yang sehingga ketika, karena itu penting, karena ilmu niku lek wis sumbere ruwet ya sampai ke kita juga akhirnya ruwet. Jadi kudu memastikan dari mana kita mengambil ilmu itu, dari kitab tulisan siapa kita beristifadah atau mengambil faedah dari tulisan itu. Karena dengan membaca itu akan mempengaruhi cara pikir kita, cara pandang kita, sehingga lek sampean mocone ngawur yo iso-iso mendapatkan cara pandang yang ngawur juga. Kama qala kaya oleh ngendika sapa ba'dul arifina, sebagiane pira-pira wong kang ahli makrifat kabeh. Tapi walakin yang bagi niki, lan tetapine sayukjo laka kedue sira. Apa antah taliza, apa yen to ngreksa sapa sira min mutolaatima. Maksudnya ngreksa niku dan menghindari. Mim mutolaatima saking ningali perkara ta kitab. Yastamilu kang mengku apa mah. Min rasailihim saking pira-pira risalah kaum alal umuri mengku ing ngatasé pira-pira perkara, ta'aluke ala ning ngene yastamilu mengku alal umuri ing ngatasé pira-pira perkara al-ghamidati kang angel, wal haqaiqi lan pira-pira hakikat al-mujarradati kang den mligiaken. Dan meskipun demikian, tadi dianjurkan sekali sampean untuk memperbanyak referensi, memperbanyak bacaan-bacaan dari berbagai macam kitab-kitab para ulama. Kalau yang saya tambahkan tadi sesuai dengan zaman saat ini, tetap harus dalam koridor kitab-kitabnya ulama ahlu sunnah wal jamaah. Kita tetap dalam koridor
dalam ruang lingkup kitab-kitab ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lain zaman modern yang kemarin saya bahas panjang lebar, ketika sampean mengikuti kajian, mengikuti kajian, mengikuti di medsos terutama, ini tidak apa-apa sebanyak mungkin sampean ikuti, tapi betul-betul harus diperhatikan dari siapa atau siapa yang sampean ikuti. Dan siapa yang sampean ikuti? Yang pertama itu penting sekali, itu penting sekali, harus dalam satu jalur, artinya jalur Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengedepankan kemaslahatan, yang mengedepankan kemaslahatan bagi sebanyak mungkin orang. Ini penting. Karena saat ini lek mboten dibatasi ngoten niku, ini kajian yang disuguhkan, yang ditampilkan, yang disediakan oleh medsos niku macam-macam pematerinya. Ini pemateri ini mau macam-macam, ada yang semuanya mengaku Ahlus Sunnah, bahkan dengan bahasa golongan penganut faham ulama salaf, sehingga mengklaim mereka sebagai pengikut salafi, yang itu kedok dari Wahabi kali-kali. Dan sudah balik-balik kita sampaikan tentang kesalahan, ini kesalahan manhajnya kelompok Wahabi ini yang sekarang menggunakan nama salafi. Wah, keren kan? Namanya keren, salafi, jadi penganut ulama salaf. CNAE marengunu yang ndak ikut mereka berarti bukan penganut ulama salaf, itu kan kacau. Ada organisasi pecinta Islam, lendak melu kuru berarti orang pencinta Islam, itu kan karepe dhewe ini. Enggak ngoten. Jadi artinya apa? Artinya dalam rangka untuk itu, untuk sampean mengikuti kajian itu sampean kudu duwe filter. Kudu duwe dasar. Ngoten. Lho berarti sampean kudu ngerti dhisik. Iya, akhirnya kelasé wong sing wis ngerti ya ndak perlu memang mengikuti kajian-kajian yang enggak jelas. Makanya sering saya menyampaikan lek kelasé para santri yang setiap hari bergelut dengan kitab kuning, dengan kitab-kitab para ulama yang sudah tidak dilakukan lagi kualitas dan kapasitas keilmuannya, itu justru kemunduran. Bila mana santri bahkan alumni pesantren kok malah mengikuti kajian-kajian yang belum tentu, yang belum jelas dilunturungi. Nah, ini sekali lagi jangan dibenturkan dengan kaidah ambil ilmu dari mana saja itu. Nah, itu bahaya nanti. Ya itu mundur kan, sampeyan bendino neng pondok wis belajar kitab-kitab ulama-ulama salaf sendiri, langsung membuka kitabnya. Ngoten nggih, kok mengikuti kajian yang hanya klaim-klaim salaf saja. Tapi kali-kali yang dijadikan rujukan adalah ulama yang enggak salaf juga. Nah, itu kan kemunduran bagi sampean. Nah, jadi artinya perlu perlu selektif dalam memilih lek cara wong delok TV, cara wong delok medsos yo dalam memilih tontonan, dalam memilih kajian ngoten yang betul-betul bisa memberikan manfaat dan tidak berbahaya. Dan tidak keluar dari manhajnya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh Habib Al-Haddad di sini diberikan warning lagi, diberikan peringatan bahwa sebanyak mungkin kalian baca kitab-kitab atau karya-karyanya para ulama, tapi kudu njogo, nggih, njogo untuk tidak begitu membaca atau melihat, mempelajari kitab-kitab yang dalam tanda kutip itu tingkat pemahamannya sulit untuk sampeyan. Jadi tidak semuanya kitab para ulama itu bisa dengan mudah difahami oleh pemula. Salah satu contohnya kitab Hikam. Itu kitab yang ketika sampeyan pemula moro-moro maca dhewe tanpa didampingi oleh seorang guru yang punya kemampuan pemahaman, memahami bahasa sastra, bahasa ulama yang ngeten. Nanti kitab-kitab sejenis kitab Hikam dan yang sejenisnya itu kitab-kitab yang ditulis betul-betul dengan kondisi perasaan si penulis. Nah, yang ketika kita tidak ada di kondisi itu,
Nah, ketika kita tidak ada di kondisi itu, tanpa bimbingan orang yang meskipun tidak sama kondisinya dengan sang penulis, tapi paling tidak dia itu bisa menyelami kondisi si penulis pada waktu itu. Tanpa bimbingan orang semacam itu, sampean moco dewe, apalagi sekedar melihat terjemahannya yang harfiah, itu berbahaya. Jadi dalam tanda kutip iso sesat gara-gara moco kitab. Duduk kitabnya yang menyesatkan, tapi sampean yang gagal paham, sampean yang gagal memahami karepe penulis. Nah, kitab-kitab semacam itu hendaknya untuk kelas pemula tanpa bimbingan ini dihindari. Karena tujuannya tadi itu, tujuannya adalah fathun amun wasulukun tamun. Tujuannya adalah untuk menambah dan memperluas referensi yang dengan itu membuat kita semakin cerah lah, semakin cerah perjalanan kita menuju ridhone Gusti Allah. Nah, sehingga ketika sampean malah moco tulisan-tulisan yang wis penake ngomong itu bukan di standarmu, ini bukan tujuan yang mulia tadi yang didapatkan, tapi malah sebaliknya, karena gagal paham tadi itu, karena salah paham tadi itu. Jadi bukan salah kita loh, bukan salah penulis, apalagi Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari terkenal wali, orang yang luar biasa, tasawufnya tasawuf tingkat tinggi, yang bahasanya itu banyak sekali bahasa-bahasa apalagi cara sampean bahasa apa? Peribahasa, bahasa-bahasa yang bahasa filsafat tapi tunggalani, dan itu ketika sampean tidak punya kemampuan memahami dengan baik, ini bisa salah paham, tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh penulisnya. Nah, ngeten. Wa hadhil asya'u lan utawi ikilah pira-pira perkara iku tujadu, iku bisa den temu apa hadhil asya' fi aktsari muallafatis Syekh Muhammad bin Arabi. Ikilah perkara niku lho nggih sing umur al-Ghamidhah haqaiq al-Mujarradah itu. Fi aktsari muallafatis Syekh, ing dalem akeh-akehe pira-pira karangane Syekh Muhammad Ibnul Arabi. Biasanya terkenal dengan Syekh Ibnul Arabi. Ini termasuk wali yang dalam beberapa kondisi itu keluar jadzabe. Wah, ngoten nggih, yang di Fathul Mu'in kalau nggak salah ini ada salah satu tulisan beliau yang dicontohkan di sana. Lek sampean sing wis hatam Fathul Mu'in lek kelingan. Nanti ungkapan seorang yang wis manunggal, seorang yang muwahhid ing Gusti Allah, ucapan saya ini adalah Tuhan. Ketika dikatakan orang yang muwahhid itu tidak bisa dikategorikan sebagai ucapan murtad, tidak bisa dikategorikan keluar dari Islam ketika diucapkan dari orang yang muwahhid sekelas Imam Ibnul Arabi. Nah, tulisan-tulisan beliau itu tidak sedikit dari tulisan yang dihasilkan, karya yang dihasilkan oleh beliau dalam kondisi ketauhidannya, kemuwahidannya itu. Beliau ini ketika dibaca tanpa bimbingan oleh kita yang tidak ada di kondisi itu berbahaya. Nah, sehingga dari sini kita bisa memahami nanti tentang kisahnya Syekh Siti Jenar itu. Jadi ajaran Syekh Siti Jenar nggak salah bagi Syekh Siti Jenar, gampangnya ngomong ngoten niku. Seperti inilah. Jadi al-umur al-Ghamidhah. Ketika Syekh Siti Jenar dengan ajaran manunggaling kawulaning Gusti niku, sehingga menurut pandangan Syekh Siti Jenar itu tidak ada perkara lain kecuali yang ada hanya Allah. Jadi nggak enak maujudat, yang ada hanya Allah. Bumi itu nggak ada, langit itu nggak ada, yang ada hanya Allah. Termasuk saya, katanya beliau, itu nggak ada, yang ada hanya Allah. Sehingga beliau Syekh Siti Jenar mengatakan saya ini Allah. Karena setiap perkara yang ada itu adalah Allah, yang lain nggak ada. Karena apa? Dalam kondisi muwahhid, dalam kondisi sudah tidak melihat apapun kecuali hanya Gusti Allah. Loh, ini ketika difahami salah oleh para pengikutnya menjadi sesat. Lah, ulama-ulama semacam ini, ulama-ulama semacam ini dalam terutama yang gini kisah Syekh Siti Jenar itu tidak orang pantas dalam tanda kutip. Tidak bisa menjadi seorang pemomong. Apa pemomong itu? Hah? Apa? Sebagai pendidik.
Karena bukan nggak iso, karena memang kondisinya sudah terlalu tinggi, terlalu klimak beliau. Ngerti lagi. Lah pendidik niku harus bisa dalam kondisi-kondisi tertentu untuk menyelam dan menempatkan diri di makomnya santri ini. Dalam rangka menyesuaikan ilmu yang disampaikan kepada santri sesuai dengan makome santri, sehingga dia enggak gampangane ngomong coro enek arek bayi. Sampean ngomong ambek arek cilik, ambek anakku sing cilik dhewe. Sampean ngomongnya kadang-kadang iku kudu kaya arek cilik kan gitu. Sampean sok-sok wali ngomong anakku sik cilik mbok dualili macam-macam, ya ora genah kalian. Tapi kadang-kadang ngomong ada cilik, sampean kadang-kadang ngomong biar ada cilik kan ngono ki, ngomongnya malah ndak jelas pisan. Ngomong R melu-melu L. Kayak lo halus macam-macam kan udah sampean melu-melu bahasanya dia. Lah pendidik itu harus semacam itu. Pendidik itu harus semacam itu, harus bisa menyesuaikan diri, menyelam ning gone kondisi yang saat ini sedang dialami oleh yang dididik. Arek bayi ya dikai panganane arek bayi. Aja arek bayi dikai panganan sambel. Arek bayi mbok gerusne apa? Lombok. Bayi umur 2 wulan sampean dulang gatot, seloloten. Ora sehat malah mati. Mati mendelik. Ayo ngono pemula dalam hal ilmu tasawuf moro-moro dikai kitab Imam Ibnul Arabi, moro-moro dikai hikam, seloloten tenan. Ya, seloloten gatot sing mati jasad ya, seloloten hikam sing mati akidah, sing mati cara fikirnya. Jadi ini pedot gendeng, dan banyak santri-santri sing sok-sok tahu itu, sok ngerti moro-moro golek apa terjemahan hikam. Oh neng gini pasar-pasar gitu, pelajari dhewe sok-sokan topo, mulai-mulai gendeng. Gendengnya duduk krono manunggaling Gusti Allah. Gendeng pedot memang. Duduk gendeng jadab ono kae duduk. Nah, ngaten ini yang dimaksud kira-kira. Ya, insyaallah yang dimaksud dari redaksinya Habib Al-Haddad dalam saat posisi ini semacam itu. Lah kitab-kitab semacam itu yang dalam tanda kutip angel bagi pemula, bagi kita-kita yang ilmunya masih belum sampai, yang kondisi kejiwaannya, kondisi batinnya masih belum di sana. Ini banyak ditemui dari karangan-karangannya Syekh Imam Ibnul Muhammad bin Al-Arabi itu. Yang kitabnya ngoten-ngoten niku. Kitab-kitab tingkat tinggi gitu loh, kitab-kitab yang modelisasi di jenar ngono kae. Wa fi sa'ilan ing dalam suwiji-wiji min rasailil Imam Al-Ghazali saking piro-piro risalah Imam Ghazali, dan ada juga tapi tidak banyak risalah-risalah yang ditulis Imam Ghazali yang ini termasuk kategori kitab yang mengandung umur al-ghamidah. Yang hendaknya lek kelasnya sampeyan, lek kelasnya kita ndak usah sok-sokan mempelajari kitab itu sendiri tanpa pembimbing, tanpa mursyid. Ya kadang-kadang mursyid dia ora paham marah ojo ngaku mursyid. Mudil. Mursyid mana kan yang menunjukkan. Kalau ndak paham ya jadi mudil yang menyesatkan. Contohnya Al-Mi'raj ini kitab Al-Mi'raj, kitabnya Imam Ghazali. Al-Mi'raj ini termasuk kitab sing yastamilu alal umur al-ghamidah, yang harus berhati-hati ketika memahaminya. Ojo diuntal entah-entah maksudnya ngoten. Jangan difahami secara harfiah tok, betul-betul kudu disarahi. Nah, berarti kan yang membaca, yang memahami, yang membimbing harus orang yang betul-betul menguasai. Paling tidak konsep dasar tasawuf, konsep dasar akidah, ben ndak melenceng. Nggih ben mboten melenceng. Koyo hikam niku di untal-untal. Sampe ndero nyopo-nyopo ngono. Ndero gelem megawe. Ndero gelem berinteraksi dengan orang lain. Ndero gelem ngulang, ndero gelem sak pitunggalan ketika diuntal-untal. Ngoten. Wal matmuni bihi. Ngono ya. Mim apa nun? Matnun apa matmun? Nun. Wal matnuni bilan kitab al matnun bih apa ngoten menawa nggih. Waqad zakara titik lan teman-teman nutur koma menawa. Waqad zakara lan teman-teman nutur sapa Syekh Zaruk. Sapa Syekh Zaruk. Dadi sing enak kitab tasawuf yang komprehensif niku dan enggak
enggak tidak termasuk kategori sing yastamilu alal umur ala gumidoh ya kitab Imam Ghazali ya Ulumuddin iku. Ngoten nggih, kitab niku. Tapi dalam beberapa redaksi kalau yang saya pernah baca, apa krono saking gobloke aku, itu ada redaksi yang tidak mudah memang. Nggih kelasnya pemula. Ngoten. Itu difahami loh nggih. Nanti kadang-kadang enek wong ngaji kitab Imam Ghazali niku tapi bener maca kitab Ihya tapi wae nerang nih. Orang nerang nih isine Ihya iku sendiri. Wah, ini kan masalah ini. Akhirnya malah orang ngaji ning Imam Ghazali. Bener mari diwaca wae nerang nih sing diterangne dari kitab liya, sing diterangne pemahamane dhewe yang tidak sesuai dengan itu. Enggak oleh ngoten. Seharusnya ketika yang dibaca kitab tertentu yo itu jelaskan. Jadi akhirnya awake dhewe bareng-bareng ngaji neng gene mualifnya kitab itu. Nah, ngeten. Jadi berupaya jadi yang ngajar itu tugasnya menyampaikan, membantu para audien atau mustamiin memahami dawe sang mualif. Ngeten. Nah, akhirnya ngaji ini model ngoten niku engko sampeyan bareng-bareng paham memahami kitab yang bersangkutan. Nanti ojo sampai mari ngaji Fathul Muin ternyata ndak paham Fathul Muin blas. Takoni hukum guru jari sing mulang sapa? Sing mulang semene aku jari Gusti ngene. Lah padahal sampean ngaji Fathul Muin iki lucu. Nah, kudune yo lek wis mari ngaji Fathul Muin, paham Fathul Muin, sampean dapat ilmu itu dari Fathul Muin, jawab yo dari Fathul Muin, cara Fathul Muin ngene kayak gitu. Berarti sampean memahami kitab yang sampean pelajari. Not Waqat zakaro lan teman-teman nutur sapa Syekh Zaruk sapa Syekh Zaruk fi ta'nisil qawaidi ing dalem dasari pira-pira kaidah. Qaidatan ing kaidah fi tahdziri ing dalem meden-medeni. Artinya bukan meden-medeni kok membuat sampean takut. Artinya supaya berhati-hati. Minal kutubi sanging pira-pira kitab. Yang bahaya bukan kitabnya nggih. Yang bahaya bukan kitabnya tapi kondisi kita yang tidak nyampe nang kitab itu yang membuat bahaya. Allati rupani kutub tajri kang lumaku apa si allati hadzal majra ing dalam ikilah nggon lumaku. Jadi Syekh Zaruk itu mempunyai satu tulisan, satu kitab yang menjelaskan tentang kaidah-kaidah yang dengan kaidah-kaidah itu kita nanti bisa lebih waspada, lebih hati-hati dalam mempelajari kitab-kitab semacam itu, kitab-kitab yang yastamil, yang mengku pada perkara-perkara yang sangat samar, yang sangat sulit, yang bahasa hati yang begitu tinggi kaitannya dengan Gusti Allah. Dalam masalah alam gaib, saya dulu pernah disampaikan oleh salah satu guru, enek kitab yang agak panjang lebar ngomong masalah gaib itu jadi kitab Ar-Ruh, kitab Ibnul Qayyim Al-Jauzi, muridnya Ibnu Taimiyah. Itu juga harus berhati-hati, ojo diuntah-untah. Muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah niku Muhammad bin Abdul Wahab niku yang menjadi cikal bakalnya sekte Wahabi. Makanya orang-orang Wahabi itu seneng sekali mengambil dawuh-dawuhnya Ibnu Qayyim dan juga diterusne ning ngene Ibnu Taimiyah. Walaupun banyak tuduhan-tuduhan yang dilakukan oleh orang Wahabi zaman sekarang dan yang mengaku ulama-ulamanya di Timur Tengah, di Saudi sana, yang justru terang-terangan bertentangan dengan kitab-kitabnya Ibnu Taimiyah. Di antaranya tentang orang Wahabi itu terkenal anti dengan tabarruk, dengan ziarah kubur, dengan kitab-kitab Barzanji, dengan yang semuanya itu atau solawat-solawat yang ada unsur dengan tawassul, solawat munjiat itu mereka membid'ahkan, bahkan mengkufurkan karena dianggap meminta kepada selain Allah, dan mereka mengaku berdasarkan dawuh Imam Ibnu Taimiyah, yang kalau kita mau jujur dicek tenan yang kitab-kitab Ibnu Taimiyah niku memperbolehkan. Jadi Ibnu Taimiyah niku memperbolehkan tabarruk, mengakui adanya wasilah. Nah, ini kan rancu. Ada satu sisi orang-orang yang saat ini mengaku pengikutnya Ibnu Taimiyah mengatakan AIU, kok AIU?
ABC dengan KAIU ya. Mengatakan ABC semacam-macam, mengatakan ini bid'ah, ini musyrik dengan mencatut namanya Ibnu Taimiyah, tapi ketika di cross check betul nang kitab Ibnu Taimiyah, nang fatwanya Ibnu Taimiyah, kitab-kitab Ibnu Taimiyah nggih. Kok kita bisa bukan menuduh, ini kenyataan. Nah, dalam hal ini Sayyid Muhammad Al-Maliki menyampaikan dengan begitu lugas dan luar biasa dalam kitabnya Mafahim Yajib an Tuhsahah niku. Bagaimana beliau menekuk atau menolak tuduhan-tuduhan Wahabi bukan dengan kitab-kitab kita, bukan dengan kitab-kitabnya Imam Suyuti, enggak, tapi Sayyid Muhammad betul-betul menggunakan kitab-kitabnya Ibnu Taimiyah. Untuk apa? Untuk membuktikan kebohongan-kebohongan faham Wahabi itu. Kenapa kita katakan bohong? Loh iya, karena mencatut namanya Ibnu Taimiyah, katanya melarang ini itu, tapi ternyata dalam kitab Ibnu Taimiyah memperbolehkan. Kan kebohongan. Okay. Bahkan sering Ibnu Taimiyah sendiri mengatakan hadza buhtanun azim. Ini fitnah yang besar pada saya. Nah, itu kitab-kitab macam itu. Kitab Ar-Ruh itu menjelaskan tentang masalah hal-hal gaib dengan begitu terperinci. Dan itu juga harus hati-hati. Nanti kudu duwe referensi yang lain dalam rangka untuk pembanding. Sekali lagi kita nggak suudzon pada syekh penulisnya, tapi yaitu tadi mungkin kondisi pada waktu itu yang membuat sang penulis itu menulis tulisan-tulisan tertentu, kondisi sosial, kondisi budaya, kondisi masyarakat, kondisi kebatinan sang penulis sendiri, itu akan berpengaruh terhadap karya tulis. Ini seperti halnya ketika orang-orang Wahabi, itu ketika Wahabi orang-orang Wahabi pernah dalam satu kasus wasilah kalau nggak salah, itu ziarah kubur, wasilah kalau nggak salah, membid'atkan wasilah dengan mencatut salah satu tulisannya Mbah Hasyim Asy'ari. Nah, ngeten nggih, mencatut salah satu kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari, mereka mengatakan Kiai Haji Hasyim Asy'ari sendiri yang merupakan pendiri Nahdlatul Ulama itu melarang wasilah. Kok saiki wong-wong NU menggalakkan wasilah? Nanti mereka mau menyerang kita dengan kitabnya Mbah Guru kita gitu. Setelah ditelusuri memang ada kitabnya Mbah Hasyim yang melarang itu. Tapi kitab-kitab yang beliau tulis pada waktu yang setelahnya ini tidak melarang, bahkan menganjurkan. Nah, dalam kaidah kita menanggapi dua tulisannya satu ulama kok secara harfiah berbeda, maka yuk kita adu. Kalau nggak bisa dikompromikan, tentu saja kita lihat tanggal nulisnya kapan. Ya, tadi sehingga kita mengenal dengan konsep nasikh mansukh. Berarti yang ditulis belakangan ini sebagai revisi dari yang ditulis sebelumnya. Lalu terus kita menyikapi satu tulisannya Mbah Hasyim Asy'ari yang saya lupa tepatnya apa, kalau nggak salah tawasul, yang melarang tawasul itu ternyata didasari satu kondisi masyarakat pada waktu itu yang terlalu berlebihan dalam bertawasul, yang sehingga mengkhawatirkan mengkhawatirkan sampai pada taraf kemusyrikan. Nah, dalam kondisi semacam itu penting seorang ulama untuk menyetop lah dengan fatwanya beliau. Artinya itu fatwa temporer gitu loh. Fatwa yang maksud temporer bahasanya apa ya? Fatwa yang menyesuaikan dengan kondisi saat itu. Terbukti pada kitab selanjutnya yang lebih baru beliau memperbolehkan. Dan membenarkan. Nah, paham enggak nih? Ini mirip-mirip dengan kita memahami tentang perbedaan pendapat Imam Syafi'i yang ada dua qaul qadim bi qaul jadid itu. Maka mayoritas ketika ada dua pendapat qaul qadim qaul jadidnya Imam Syafi'i yang berbeda, maka yang dimenangkan mesti qaul jadid, karena qaul jadid itu qaul terbaru yang artinya otomatis sebagai revisi daripada qaul sebelumnya. Kecuali dalam beberapa kasus.
pengecualian ini ketika qaul qadim itu ditarjih oleh ulama-ulama di bawahnya yang ahli tarjih seperti Imam Nawawi kok mentarjih qaul qadim, maka yang dimenangkan qaul qadim. Salah satu contohnya itu waktu maghrib. Salah satu contohnya itu tentang niat yang harus muktaronan bitakbir. Kalau cara qaul jadid kudu bareng jegrek. Waktu maghrib lek cara qaul jadid kok ning takrib kae. Nggih, hanya waktu yang cukup untuk berwudu, kemudian sholat berapa? 2 rakaat, kemudian sholat maghrib selesai, habis waktu. Itu sebentar sekali. Tapi coro qaul qadim enggak, coro qaul qadim ketika dari tenggelamnya matahari sampai maghribis syafaqil apa kayak al ahmar lagi sampai tenggelamnya, sampai hilangnya mega yang berwarna merah. Ini qaul qadim tapi ditarjih oleh Imam Nawawi, maka diperbolehkan, dan beberapa kasus yang lain. Ngono-ngono kuwi paling ora kita sithik-sithik ngerti. Ben mboten gampang diapusi ngoten niku. Kadang-kadang kita dikei ngono lho, apa Mbah Hasyim Asy'ari saja melarang. Kamu memperbolehkan. Oh, tiba kitab biyen gitu. Setelah ditelusuri dari tarikh atau tanggal penulisannya itu kondisi Mas pada waktu itu terlalu berlebihan dalam bertawassul. Nah, ini perlu adanya satu sikap yang harus diambil oleh seorang pemimpin, seorang ulama untuk meminimalisir atau menurunkan tensi tawasul yang berlebihan tadi itu, yang sudah pada mendekati taraf-taraf isyraq. Jadi mendekati taraf-taraf kemusyrikan. Ngaten. Bukan mencela-mencela. Ini bukan nggak konsisten. Tapi memang ya itu tadi, ya, makanya tadi di depan saya mengatakan penting kita untuk mengikuti. Kalau mau mengikuti kajian Nobel, saya nggak merekomendasikan mengikuti kajian lewat medsos. Ketika apalagi saiki macam-macam kajian yang disampaikan, meskipun dari sumber yang baik semuanya contoh semuanya kajiannya Gus Bahak. Kadang-kadang videonya itu tidak dilepaskan secara utuh, tapi dipotong-potong gitu. Nah, itu kan berbahayanya di situ. Berbahayanya di situ. Kalau kita nggak punya filter, kita nggak punya dasar. Paham? Nanti kadang-kadang sumbernya benar, artinya tokohnya sudah benar. Katakanlah itu kajiannya tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama. Tapi kadang-kadang tidak disuguhkan dengan utuh. Kadang-kadang pula beliau menyampaikan itu dalam konteks yang tidak sama pada konteks saat ini. Loh, piye-piye fatwane ulama itu berpengaruh. Artinya terpengaruh oleh situasi kondisi di lingkungan sekitarnya. Ini yang sekali lagi tadi saya sampaikan mendasari kenapa ada qaul qadim, ada qaul jadid. Ya karena pengaruh kultur budaya itu. Ketika Imam Syafi'i ada di Mesir, beliau mengeluarkan qaul qadim. Ketika beliau hijrah ke Baghdad, kalau nggak salah atau kualik saya lupa, beliau mengeluarkan qaul jadid. Itu itu karena apa ya, pengaruh kondisi sosial kebudayaan di mana beliau berada. Ngerti? Nah, ini penting. Dan ini nggak bisa dibahas. Dan memang dalam kaidah fikih semacam itu. Jadi taghayyurul ahkam bi taghayyuril azman wal amkan itu. Jadi ada kaidah fikih yang mengatakan hukum itu bisa berubah dengan perubahan situasi dan kondisi. Sekali lagi itu hukum-hukum yang tidak ada nas sharih atau qat'inya dalam dalil pokok, dalam dalil Quran, dalam dalil hadis. Nah, ngerti? Makanya kasih sampean dosa aneh-aneh, kembali pada Quran dan hadis. Baik keri-keri sing dibuka kitabe Ibnu Utsaimin. Wah, kembaliin Quran hadis kok buka kitabe Ibnu Utsaimin. Berarti kamu kembaliin Ibnu Utsaimin. Nyopo? Kita nggak boleh bermadhab, nyopo dadi madhab-madhaban. Terus bagaimana? Ya langsung kembali pada Quran dan hadis. Ternyata yang dibuka kitabnya Bin Bas. Ini kan aneh. Bin Bas ku wong kapan? Apa Bin Bas kuwi nabi? Kan enggak. Katanya enggak boleh bermadhab, tapi kok melu? Bermadhab itu kan melu itu. Madhab itu kan jalan. Mengikuti jalan. Kita bermadhab berarti kita mengikuti jalan. Kalau enggak begitu berarti kan kita harus bikin jalan sendiri menuju Quran, menuju hadis. Ternyata saya buka kitabe wong. Kitabe yang mereka anggap sebagai ulama mereka. Intinya keri-keri mereka mengkapling ulama.
Jadi ulama yang nggak sesuai dengan ulama mereka dianggap sesat. Nah, ini yang kacau. Padahal dalam hal-hal furu, nah ini yang nggak boleh. Tapi kalau dalam hal-hal yang prinsip, contoh yang tadi malam saya sampaikan kaitannya dengan pengakuan adanya nabi baru, itu kita harus tegas. Artinya kita tidak boleh menerima. Ini perbedaan yang tidak dianggap gitu loh. Perbedaan yang nggak muktabar, perbedaan nggak bisa diadu. Karena jelas-jelas salah. Ini karena jelas-jelas salah. Ketika ada satu pengajaran yang mengatakan adanya nabi baru atau rasul baru setelah Nabi Muhammad. Faham? Ngaten. Bundi wau. Faraji mongko ngrujuk sapa sira? Ngrujuk aja ngrujak. Faraji mongko ngrujuk balenono sapa sira? Maksudnya yo buka kembali. Ha ing kutub kitab apa nggih utawa iya wis lah. In syi'ta lamun karep sapa sira. Artinya kitabnya Syekh Zaruk tadi itu yang menerangkan tentang kaidah-kaidah penting untuk menyikapi tulisan-tulisan ulama-ulama yang dalam tanda kutip sulit humidah tadi itu. Lek gelem, ngoten nggih lek gelem. Ndak gelem ya wis, ndak gelem. Walam yadhkur. Ngoten nggih. Ndelok niki mawon Habib Al Hadid sangat demokratis. Lek gelem kan ndak dipaksa kan? Insi si talek gelem ternyata terserah sampean kan demokratis kan, dikembalikan pada rakyat. Wakil zakaro lan teman-teman utur demokratis kok demokrasi kok dianggap bid'ah ya. Bipal hadatnya demokratis insi tahan kan. Artinya kan garis besarnya kan nggak ada paksaan dalam berdemokrasi. Intinya wong itu terserah katanya nyopo wae, yang penting tidak melanggar undang-undang yang berlaku. Yang penting tidak melanggar hak-hak asasi yang dimiliki oleh orang lain. Ngoten. Walam yadkur lan ora nutur. Artinya tidak usah diganti khilafah wis, yo. Tidak usah diganti khilafah. Makanya ini penting. Tidak usah tertarik dengan khilafah. Ngoten nggih. Awak mulai mengingkari khilafah berarti mengingkari Rasulullah. Ndak. Yang kami ingkari itu khilafah yang kalian tawarkan. Kalau khilafah Rasulullah itu mesti bener. Khilafah yang dikelola Rasulullah itu mesti bener. Yang dikelola oleh khulafah Rasyidin mesti bener. Setelah itu khilaf wis. Setelah itu sudah khilaf. Bukan kita yang khilaf. Bukan kita yang khilaf. Maksudnya khilaf itu ada pro dan kontra. Bukan kita yang mengatakan pro dan kontra, tapi pada waktu itu sudah terjadi pro dan kontra wis nyatane. Sing mutafak niku ya khulafah Rasyidin itu. Sing penake ngomong mesti bener. Di zaman Rasul mesti bener. Lah di zaman sekarang enggak mungkin, apalagi di Indonesia enggak mungkin. Arab Saudi enggak kok. Kok ngengkel-ngengkel katanya memperjuangkan khilafah di Indonesia. Di Arab Saudi sing panggene ning kono nek Ka'bah ning kono makam Kanjeng Nabi itu enggak memberlakukan sistem khilafah. Kok ngengkel katanya mendirikan khilafah di Indonesia. Lah ndak khilafah berarti sesat, berarti tauhid. Ini kan narasi-narasi yang provokatif dan menyesatkan. Ya gara-gara ndak menggunakan sistem khilafah itu dianggap tauhid, dianggap setan, dianggap sesat. Berarti semua sistem pemerintahan di dunia ini yo sesat, termasuk Arab Saudi, termasuk Turki yang saat ini bangga-banggakan itu. Apa ini sistem khilafah? Enggak, presiden Turki. Di Yaman pun presidensial. Bukan khilafah. Ngaten nggih, ndak iso nggih. Kenapa nggak bisa khilafah itu? Khilafah di zaman Rasulullah itu tidak ada lek jenenge khilafah niku. Nggak ada lek cara bahasane wong hukum. Itu nggak ada bukan nggak ada, tapi apa nggih bahasane nggih? Apa namanya? Kok lali dah ya Allah. Pemerintah itu apa namanya? DPR kan legislatif, eksekutif. Nanti eksekutif, legislatif, yudikatif itu tersentral pada seorang pemimpin. Pada zaman itu tersentral pada Rasulullah.
Sing gawe hukum ya Rasulullah dengan wahyunya Allah. Yang mengeksekusi hukum yudikatif nggih, yang menghukumi, yang menghakimi. Jadi yang bikin hukum, yang ya, legislatif itu. DPR ya Rasulullah dewi. Nggih. Yang menghukumi kehakiman kalau di Indonesia yudikatifnya Rasulullah dewi. Eksekutifnya sebagai pemerintah, sebagai apa namanya itu yo eksekutor yang mengeksekusi, yang menjalankan pemerintahan Rasulullah dewi. Coba katanya dibelaukan di zaman sekarang. Sopo sing iso kaya ngene? Hah? Dadi wong iki mbuh salah mbuh bener apa jare wong sitok kuwi? Ini khilafah di zaman Rasulullah, di zaman Khulafaur Rasyidin. Enggak ada pengadilan. Sing ngadili Rasulullah dhewe, enek wong nyolong digon Kanjeng Nabi niki nyolong, Kanjeng Nabi takon di saksine. Wis dihukum. Kanjeng Nabi yang menetapkan semacam itu. Zaman sekarang tuh kayak ngono. Sopo yang mempunyai apa nggih kemampuan atau kapasitas atau kapasitas lah yang bisa menjadi tokoh sentral koyo ngono kuwi. Jare wong NU tokoh NU. Nah kan ngono ya. Jare wong NU yo kiai NU, sapa sakniki kiai NU yang memegang pangkat tertinggi di NU, Rois Suriahnya atau Rois Amnya, Mbah Yai Miftahul Ahyan. Cara kan mesti milih itu secara organisasi. Cara mantan FPI yo milih Habib Rizik. Cara Muhammadiyah yo milih tokohnya Muhammadiyah pasti itu. Cara Arek Desat yo yang paling punya kapasitas yo pemimpin Arek Desat dan seterusnya. Iya kan? Sampeyan gelem, kita orang itu mau dipimpin khalifah yang dari Muhammadiyah gitu, gelem mau. Takokne Muhammadiyah dipimpin oleh seorang khalifah dari NU. Ya ora gelem, FPI ora gelem. Lek khalifah NU. Akhire piye? Ya gelut sak koncoan. Rebutan dadi khalifah. Nah, so itu pasti terjadi itu. Ngoten lho. Makanya niki hebatnya para ulama-ulama kita zaman dulu. Supaya tidak terjadi pertikaian perebutan antar golongan sesama muslim dan lebih luas lagi sesama anak bangsa. Nah, itulah dicari konsensus bersama itu. Iya amriye semuanya legowo. Ngoten nggih, piye amriye semua legowo. Ngoten. Kok ada undang-undang, ada peraturan yang nggak sesuai, ya perbaiki. Oh, kalau Indonesia ini undangnya apa jenenge tajam ke bawah, tumpul ke atas. Oh, ini nggak akan bisa diperbaiki kecuali dengan khilafah. Oh, ini kacau. Pemikiran itu pemikiran nggak logis itu. Cek enake ngomong ngono. Ketika khilafah, apa yang mau dilakukan untuk menghilangkan apa nggih? Hukum yang katanya tumpul ke atas, tajam ke bawah ini. Dengan sistem khilafah apa yang mau dilakukan? Apa yang Anda tawarkan dari sistem Anda itu? Terus pokoknya khilafah mesti menjawab itu semuanya. Wah, iki repot lah ngomong debat kok pokoknya. Pokoknya. Pokoknya joget kali-kali. Paham enggak ini? Ngoten lagi. Wah, ada ketimbangan ekonomi. Wah, ini jalan keluarnya satu-satunya khilafah. Lendak di khilafah ndak iso. Khilafah mesti beres kabeh ini. Apa yang mau Anda tawarkan dari sistem Anda? Ojo murmur khilafah mesti ana. Apa rumangsamu di zaman khilafah dulu nggak ada kelaparan? Wah, balik ngono. Ngisi-ngisi ini malam kita. Paham? Ini bukti ini di zaman Sayyidina Umar saja ada beberapa daerah yang mengalami kelaparan yang krisis yang luar biasa, yang sampai terjadi penjarahan. Nah, itu di zaman khalifahnya Sayyidina Umar itu. Ya anak krisis kok. Itu bukan perkara jelek enggak loh. Karena perkara jelek, duit masalah jelek, tapi artinya ya itulah, ada zamannya. Nih, ada zamannya. Paham? Itu enggak usah nggih. Enggak usah sampai melu-melu
memperjuangkan khilafah karena khilafah ini adalah perintah Tuhan. Wah. Yang dimaksud nasbul imamah wajib, Rek. Sepakat ulama itu, nasbul imamah wajib. Kalau dalam bahasa hukum apa? Hukum tata negara Indonesia, bahasane wong-wong tata negara itu. Nggih, jadi 1000 tahun dipimpin pemimpin yang zalim itu masih lebih baik daripada 1 hari tanpa pemimpin. Ya, makanya dalam fikih Islam, dalam fikih siasa Islam pun mengatakan bahwa nasbul imamah wajib. Nasbul imamah itu mengangkat seorang pemimpin, itu wajib. Jadi nggak boleh dalam satu negara itu nggak ada pemimpin, nggak boleh, harus ada pemimpinnya. Yang wajibnya sampai di situ, caranya bagaimana terserah. Yang penting yang terbaik, yang termanfaat dan disepakati oleh wilayah itu monggo. Ini setelah tidak adanya khilafah, terutama khulafaur rasyidin itu. Setelah itu wis mukhtalaf kok. Ndak usah ngomong Turki Utsmaniyah. Ini kadoan. Setelah zamannya Sayyidina Ali menjadi seorang khalifah, setelah itu saja sudah bukan kita yang mengatakan ada pro kontra. Saat itu sudah terjadi tarik menarik antara Sayyidina di zaman Sayyidina Ali pun sudah ada yang kontra, sudah ada yang tidak mengakui kekhalifahan Sayyidina Ali, tapi mengakui kekhalifahan Sayyidina Muawiyah. Terlebih setelah Sayyidina Ali sing setia di nenggene kemen Sayyidina Ali, maka membaiat Sayyidina Hasan sebagai khalifah. Di lain pihak Sayyidina Muawiyah tetap didukung oleh yang mendukungnya, dan kita tidak punya hak untuk menilai mereka. Tapi paling tidak kita melek sejarah bahwa pada saat itu sudah terjadi pro dan kontra. Wes nggak ittifaq. Kelas sahabat-sahabat yang masih hidup pada waktu itu saja, tabiin sepuh-sepuh yang masih ada di zaman itu masih ada. Itu sudah terbelah. Paham? Berarti lek delok niku wis ndak enek yang khalifah yang tersentral dalam satu pimpinan sak dunya itu. Karena wis enek loro pada waktu itu. Paham? Kok saiki sok-sokan katene mendirikan khilafah. Yo wis lah, enggak usah ngoten. Paham ndak ini? Wis kok yo bahas ngene iki. Sampeyan kadang-kadang ora kok yo ndak ngerti, malah ndak ngerti ngono kuwi. Blas sok-sokan wis pokoke kudu khilafah. Khilafah ini sebagai solusi dari segala masalah di negara ini. Wah, gitu kan. Sampeyan delok talk-show yang membahas khilafah itu mesti ngono kuwi, sing pro khilafah. Khilafah itu menjadi jawaban dari segala. Kenapa? Ya karena ini perintah Allah. Wah, enak aja, Pak. Jari sapa kapan Gusti Allah ngendika ngono kuwi? Kuwi jari Gusti Allah jare awakmu kan pertanyaan gitu sebenarnya. Ya repot ya kabeh mengklaim mewakili Allah itu. Kabeh mengklaim menjadi juru bicaranya Gusti Allah. Padahal Allah gak butuh jubir. Allah gak butuh juru bicara. Paham, Rek? Hati-hati dengan apa itu kampanyenya khilafah itu. Jangan-jangan ya enggak semuanya itu ikhlas betul-betul rindu terhadap kepemimpinan Rasulullah, yang itu tidak akan pernah kita dapatkan selama di dunia. Karena Rasulullah nggak ada duanya. Sudah usah muluk-muluk sampean kok kepingin koyak ning zaman Rasulullah, tidak mungkin bisa tuh. Kanjeng Nabi ngendika jelas, khairul quruni qarni. Ngaten nggih, sapi-api kurun generasiku. Semakin ke bawah semakin buruk. Ya wis, lek sampai semakin akhir semakin apik itu berarti Kanjeng Nabi enggak tajam berarti prediksinya, kan gitu gampangnya. Padahal Kanjeng Nabi ngendika itu tidak didasari oleh nafsu beliau, tapi semuanya atas wahyune Gusti Allah. Jadi mesti semakin akhir semakin berat tantangannya kita beragama. Tantangan pasti itu. Sampean mau mengembalikan seperti zaman Rasulullah itu, sampean mau melawan sunnatullah, enggak mungkin. Ngaten nggih. Nah, terus bagaimana? Yo wis, makanya saya kemarin sudah menyampaikan ke sampean, yo wis kita lihat saat ini
apa yang dipermasalahkan? Saiki semen delok ning saiki lek ngomong nih saiki pemerintah sekarang anti Islam. Zaman sekarang niki zaman sing paling oke ustad di zaman saiki. Zaman Pak SBY mbiyen ustad dapat oke. Apalagi zaman Pak Harto. Saat niki ustad luar biasa. Buktinya apa sampean jajal buka kajian-kajian di YouTube. Ustad sak pirang-pirang. Iya toh? Ustad sak pirang-pirang. Ya mereka melenggang iso ngomong apa ayo. Ya ora ditangkapi yo. Kecuali memang ada yang melanggar undang-undang ITE, ada unsur ujaran kebencian, provokatif. Baru karena melanggar undang-undang. Nah, ini lucu, kadang-kadang yang ngaku ustadz anti dengan demokrasi, tapi mereka sendiri ketika ngomong macam-macam ditangkap, mereka merasa kebebasannya dibatasi. Lo jarin anti demokrasi kok minta bebas? Paham tak? Enak tak? Ngono ya. Tolak ukurnya gitu nyatanya ustadz tambah oke. Gitu. Nyatanya di zaman sekarang santri-santri yang mempunyai kesempatan untuk belajar di luar negeri, di Timur Tengah, mondok di Timur Tengah semakin banyak. Zamanku mondok mbiyen itu koyok emas. Ngarek pondok kok iso ngaji ning Yaman. Mulai ndak anak kiai ra iso. Ndak anak kiai gede-gede, kiai langgaran yo Arab-Arab ate ning mondok ning Yaman. Sopo gitu kan. Sak niki sapa sementing sampean berprestasi, sampean duwe duit digawe budal rono, punya prestasi, dites lulus budal. Paham? Tapi sekarang dilarang, nggak boleh terbang. Itu untuk masalah ndak? Iki repot. Tadi saya nggak terima ketika dikatakan pemerintah sekarang ini bukan nggak terima, tapi mempertanyakan anti terhadap Islam. Nyatanya itu tadi, itu bukti-bukti sahih, bukti-bukti valid, bukti-bukti sahih menurut saya. Jadi sekarang sampeyan mau belajar ke Maroko, mau belajar ke pundi? Yaman, mau belajar ke Libya, mau belajar ke Mesir, mau belajar ke Saudi. Yang penting sampean dites lulus. Ya toh? Mengikuti program-program semacam itu dites lulus, duit digawe berangkat rono. Karena memang beasiswa yang ditawarkan oleh mereka itu enggak mencakup tiket berangkat ke sananya. Beasiswa pembelajaran di sana tok, maka sampean kudu menyediakan dana untuk berangkat ke sananya dulu 20, 25 sampai 30 juta. Nah, kan sampean duit sampean duduk utang 10 juta daripada ke umur ndak usah sik wis. Jadi gawe belajar yang Yaman, belajar yang Libya. Belajar yang Libya. Apa fakultas besarnya apa Libya? Negaranya Muammar Gaddafi yang mati dibom. Gara-gara tukaran sak koncoan rebutan pemimpin. Mau belajar ke Mesir, silakan. Dan itu semuanya dibuka lebar-lebar. Ngono kok jarene anti Islam. Lek anti Islam kan pemerintah melarang itu. Belajar ke Timur Tengah, kudune belajar ning Amerika. Kudune belajar ning Cina. Kudune belajar ning Australia. Kan ngoten wae. Tahu ora sampean? Koncomu untuk beasiswa yang Cina. Tahu kurung? Dunia karena kita santri yang kita dengar arek untuk beasiswa yang Yaman. Dan itu bukan karena beasiswa karena dia pinter terus dijipek oleh Yaman, enggak. Memang perguruan tinggi di Timur Tengah itu membuka beasiswa bekerja sama dengan pemerintah Indonesia. Ngono lho. Ngono kok anti pemerintah, awakmu mbiyen belajar ning Timur Tengah itu yuk krono ada kerjasama dengan pemerintah Indonesia. Mulai-mulai kok anti ning Indonesia, ini kacang lupa tanahnya, enggak lupa. Kan lupa tanah air. Kacang lupa tanahnya. Rumangsane dhek moro-moro kacang ngono kae, moro-moro kacang koncekan lho, ora teko tanah. Rumangsane dhek moro-moro iso krono mari belajar ning Maroko, moro-moro iso krono belajar ning ngene Mesir.
lali lek mbiyen tahu belajar Indonesia, lali kalau mbiyen dia itu bisa ke sana itu ya berkat kerjasama pemerintah Mesir dengan pemerintah Indonesia dalam hal pendidikan. Ketika tidak ada kerjasama nggak sebudal rono, ya apa sih? Itu kan yang sangat disayangkan. Saja ini rugi kira-kira pemerintah itu memfasilitasi mereka. Mulai-mulai malah menjadi musuh negara dan sebagian, kan semuanya loh ya. Sebagian ngelok-ngelok pemerintah. Padahal DI sebudal rono ya karena bantuane pemerintah. Nuduh pemerintah anti Islam. Lawakmu iso belajar rono itu didukung pemerintah. Cung. Paham enggak ini? Ya Allah. Aneh-aneh. Ya. Ngaten nggih. Nanti sekarang dibuka siapapun. Nanti mereka membuka beasiswa ngaten terhadap dengan dengan Kementerian Agama, dengan Kementerian Pendidikan di Indonesia untuk itu tadi bertukar siswa. Untuk begitu juga bekerjasama dengan universitas-universitas di luar negeri di Barat, di Eropa, di Amerika, dan tidak ada masalah. Dengan Cina, iya nggak ada masalah. Dan ini yang saya luar biasa pengakuan dari bahasa Indonesia yang belajar di Cina. Di sana nggak ada diskriminasi. Yang katanya Cina anti agama itu, ternyata mahasiswa kita, mereka tetap pakai jilbab. Ada wedok-wedok niku, tidak ada larangan dari pemerintah Cina untuk mereka beribadah. Tidak ada. Loh, untuk masalah makan, mencari makan halal, rodo angel, yo wajar. Awakmu kuwate ado-ado nyang Cina, sampean dolan ning Bali golek warung sing menjamin kehalalannya ya. Lapa mbok lokne Bali anti Islam. Kan ya enggak juga, karena mayoritasnya mereka non muslim. Ya pantes lek warung-warungi sulit menemukan warung halal walaupun sudah berusaha disediakan. Lah piye mesti ngakeh wong non muslim? Wong muslim saiki mosok katene warung sing akeh malah nyediakne wong muslim kan itu kan hukum ekonomi rek. Hah? Iya kan? Ketika di satu tempat banyak orang yang berminat dengan makanan yang terbuat dari babi seumpamanya. Ya otomatis warung-warung yang banyak menyediakan makanan babi kan gitu kan. Wong muslim sing butuh wak wedhus gur saiki. Ya otomatis warung yang menyediakan makan orang muslim bisa iti. Lah nyopo? Warung kabeh ndak menyediakan babi. Nah, konsumennya menginginkan itu. Hati ndodoli sapa? Guru ngono lho nggih. Dia ndak usah ruwet-ruwet. Ndak usah ruwet-ruwet. Nek kepengin golek apa jenenge? Panganan halal tersedia dengan yo ning jajak ngono wae. Nek kuliah ning Cina ya, kuliah ning Ibrahimi ning genteng malah warung halal kabeh, ndak terima. Warung malah jangane bodhe bareng. Jangan bodhe, jangan lompong. Halalan thayyiban. Aku inane ning genteng tuku sego pecel jangane bodhe. Kau watel ning goran. Ini halal tapi ndak thayyiban. Iya ngono lho nggih. Dadi ndak angel-angel. Sampeyan kepengin muda, ya golek tempat kuliah yang mayoritas orang Islam. Dan itu dipermudah, ratusan dong mahasiswa Indonesia yang dapat beasiswa dengan pemerintah Cina dan mereka diberlakukan dengan baik, tidak ada halangan. Sampai tidak apa-apa besok guys, nanti kuliah yang Cina itu ingin mempelajari ilmu teknologi dari sana bagus. Dia aku itu tidak mengteknologi Cina luar biasa. Biar yang ngomong teknologi Jepang, ya, saat niki Cina apa-apa Cina. Dan hebatnya Cina itu teknologinya luar biasa, tapi mampu mereka mengeluarkan dengan menjualnya dengan harga murah. Ya toh? HP Cina ambil HP sing iya toh? Hah? Ya sampean duit 2 juta itu kan HP Cina. Wes cara apa namanya resolusinya, cara macam-macam itu tinggi betul. Kameranya resolusinya wah ngene. Jajal tuh kan HP Samsung. 2 juta ya elek. Iya dah? Hah? Itu kan hebat kan? Berarti teknologinya tinggi tapi mampu menekan biaya produksi sehingga bisa dijual dengan harga murah. Paham? Saiki
bikin matahari itu. Ayo kan. Ojo dilihat dari segi, wow katanya ngelawan pangeran, jangan. Tapi di situ ada teknologi. Itu. Cina wis mikir nggak srengenge awake dhewe sik. Tukaran sik debat sik gelut masalah selamat Natal. Debat gelut masalah selamat tahun baru. Iya toh? Sedebat gelut masalah tahlilan nyopo lho. Negara maju kelas Cina sudah bikin matahari. Masya Allah. Apa nggih mendaratkan manusia ning kene planet lain wis saayah-ayah, bahkan Cina itu sudah mau menawarkan apa itu wisata keluar angkasa. Hah? Nengkene wisata halal gelut ya. Tak kayak wisata halal di Bali mau dikonsep wisata halal, ndak terima tuh wong Bali. Ndos aneh-aneh tuh wong, lek kepengin golek panganan sing halal ndak usah dadak dolan ning tempat-tempat sing memang di sana non muslimnya lebih dominan. Nah, repot kita ini. Jadi akhirnya wong non muslim pun juga menuntut tempat wisata di Banyuwangi yang mayoritas muslim harus menyediakan banyak tempat-tempat makan yang untuk mereka. Marono masyarakat sekitar ndak terima. Oh ini piye iki nang Pulau Merah kok enak warung babi. Padahal sing didoli duduk awakmu. Itu doli yo wisatawan yang dari luar daerah, dari luar negeri yang ingin makanan semacam itu. Lah kamu melu-melu mangan tuku kodok pisan. Ya kamu sing gragas ngono ae. Paham ndak ini? Kaitan wisata halal kan macam-macam. Wisata halal sampai itu galak. Wisata syar'i. Ndak iso wisata syar'i ning pantai kok syar'i bicarane. Renang di pantai syar'i pakai jubah gitu. Kayak cadar gitu. Kentir kamu. Kebulet cadare. Ndak masalah ngenyek lho, memang duduk tempatnya. Lo pengen syar'i yang masjid, ndak usah metu-metu. Hah? Paham? Enak ya? Ngono ya urip ya. Wis ngoten mawon. Lah terus kita bersaing. Kita bersaing dengan sehat. Saya sangat di sini ya, di daerah WDW itu di Puro-Puro itu sekarang sudah hidup apa ngarani TPH, Taman Pendidikan Hindu. Itu saya menyambutnya dengan gembira. Bagus. Karena tak pikir ketika orang Hindu memahami agamanya dengan baik dan mengamalkan agamanya dengan baik. Ya ndak ya nek wong Hindu nyolongan. Ndak nek wong Hindu malak. Nek wong Hindu ngerampok. Karena saya yakin ajaran Hindu pun nggak mengajarkan umatnya untuk nyolong, ngerampok, ngobong mereka kancane ndak mungkin. Gitu. Ketika orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani, orang Katolik, Protestan, dan agama yang lain, mereka mengetahui, mempelajari agamanya dengan baik dan mengamalkan dengan baik. Begitu juga orang Islam mempelajari agamanya dengan baik, yang ngaji dan mengamalkan dengan baik. Beres wes. Nah, singgaran ruwet itu apa? Singgaran ruwet itu adalah oknum-oknumnya. Makanya lek negara atau daerah yang mayoritas penduduknya muslim, yo yang melakukan pelaku kriminalitasnya itu tentu saja orang Islam. Baru ojo mbok salah wong Islam akeh sing nyolong. Ini mesti karena memang kita penduduknya mayoritas muslim. Begitu juga sebaliknya, di daerah yang mayoritas atau bahkan semua penduduknya itu orang-orang Katolik semuanya. Ya maling ya Katolik. Dan kita tidak bisa mengatakan, "Wah, Katolik tukang nyolong." Enggak bisa. Paham? Nah, makanya ketika semua agama itu sudah sadar dengan pentingnya pendidikan keagamaan untuk umatnya masing-masing, ini insya Allah kalau yakin satu saat tindak atau tindak pidana kriminalitas itu akan berkurang. Nah, masalah mari ngono loh, tapi ini mengancam eksistensinya Islam di daerah kita. Loh, kalau kamu nggak mau terancam, yuk berbenau. Jangan marah dengan upaya mereka untuk maju. Mereka mau maju punya hak, karena mereka punya hak, mereka juga punya tuntutan dari peraturan agamanya untuk memajukan agamanya. Seperti kita orang Islam diperintahkan untuk apa? Syiar agama Islam. Mereka juga diperintahkan untuk syiar agama mereka, kan gitu kan? Dan inilah di Indonesia dilindungi oleh undang-undang. Sama tidak perlu megel. Kita nggak perlu marah. Justru kita, kalau saya terus terang menyambut baik itu. Kalau kita nggak mau kalah, ya kita harus
berbenah. Kita harus tenanan juga mendidik anak-anak kita. Kamu kepengin duwe negara dhewe sing Islam tok ya gawe negara dhewe. Babet golek pulau sing ndek penghunine gitu. Ya. Tukuun yang pemerintah ngono pulaunya itu sampean beli. Kampuh kan? Wah, sampean beli pulau. Yang sampean masukkan ke sana itu orang yang soleh-soleh tok. Sampean dadi khalifah. Baru kayak Sunda apa kayak Empire kayak. Ini kan ngono kuwi. Ala ra genah ya to. Wis dosane aneh nggih. Jadi yang penting selama kita hidup di negara yang kita melakukan aktivitas keagamaan kita tidak dibatasi. Wis kita harus bersyukur sudah. Nah, sekarang dibatasi bukan hanya orang Islam tapi semua masyarakat karena dalam rangka pandemi. Ngono nggih. Paham? Oh, ternyata kudu iso misah dan milah antara itu. Entah rasane yo kita sudah bebas. Punya bebas gitu. Srok mikrot nutup embung oleh. Bahkan sekarang di kepemimpinan Pak Jokowi niki setiap Agustus, lembian Agustus Gur mari upacara ya wis konser sak pitunggalan. Sakniki sebelum malam 17 itu mesti ada zikir bersama di Istana Negara dan selama mulai lembian ora tahu. Iya tuh. Nah, kemarin pandemi nggak ada. Sebelum-sebelumnya selalu ada. Di Istana Negara selalu diadakan zikir bersama. Nah, yang diundang ya dilalai ulama-ulama sing akeh ulama-ulama itu lama. Ya ojo-ojo boleh ndak diundang ku ya. Berarti yang harus ditegur ini sekretariat presidennya. Sekretariat kepresidennya. Jadi ben undangannya itu rodok diogai lah. Jadi jangan ulama NU tok yang diundang. Semua ulama-ulama dari organisasi ormas-ormas keagamaan diundang kabeh lah pendolan-pendolan ini. Orang adil NU sing diundang ngokeh kene diundang saiki. Lho anggotane beda. Anggotamu go 200, kita anggotanya 200 juta. Ya beda kan. Paham ndak ini? Ngono lho guran ki sakjane iki. Wis to. Nyapa to kono-kono iki. Gara-gara apa ini? Oh insita ya, gara-gara insita. Masya Allah. Toko-toko Cina, toko-toko planet ini. Toko-toko Maroko, gara-gara insita. Gak tahu-tahu lo Maroko. Maroko itu kulon dewe. Lihat toko gini tapi. Lihat toko kulon ini Maroko yang bu. Lihat jadi ini bumi bulat tapi. Yang kenalin nenek kulon. Lihat jadi ini kulon di Maroko. Yudak kulon dewe. Kalau dalam bahasa Arab Maroko itu Maghrib. Maghribi. Nanti ada di negara Maghrib itu Maroko. Maghrib itu kan tempat tenggelamnya matahari. Ya, nanti ya piye itu? Oh piye? Kita sampe pengen roh panggene matahari tenggelam yang Maroko kono. Ngeten. Lah srengenge metune itu kuwetan kono apa enggak? Dari Jepang loh. Jepang kan jarene kan apa? Negeri matahari terbit. Mbak Indonesia wetan di Jepang. Saya cara neng peta, neng apa? Neng globe itu atau neng peta lah. Indonesia mbak Jepang etanan di. Hah? Nah iya Papua Indonesia. Iya toh. Si etanan Papua ya. Oh berarti matahari terbitnya neng koloni Papua nih. Lo neng Jepang. Berarti kalau neng Papua, cara neng Papua matahari terbit dari neng gunamu, neng Merauke. Matahari terbit dari timur atau dari barat? Pokok Jepang. Asak karu-karuan lagi terus lagi. Ngoten nggih, wis ngoten mawon. Dan luar biasa nggih barokai demokrasi, barokai Indonesia memilih negara dengan sistem semacam ini. Ya wis saudara-saudara kita isara arek iki maune wong Jawa ya muslim asli Jawa asli
iso lunga nang Papua, menetap di sana dan mempertahankan agamanya dan bahkan juga mengelola pendidikan arek cilik-cilik TPG di sana. Di tanah orang kasarannya ngomong ngoten kan, di benuanya orang. Cara awake dhewe gitu. Ndak iso sampean si aneng Papua. Hah? Itu kan? Banyak sekarang pondok-pondok pesantren yang berdiri di tanah Papua, di tanah Maluku, di tanah yang mayoritas penduduknya non muslim bahkan. Pokok ndak aneh-aneh, ndak dapat gangguan kok. Paham? Ngeten loh. Jadi ayolah, saya kadang-kadang menyayangkan terhadap tokoh-tokoh yang berteriak begitu lantang semacam. Kadang-kadang tidak mikir ini terhadap nasibnya teman-teman kita alumni pesantren yang membabat perjuangan di tempat-tempat minoritas, yang mereka di tempat itu menjadi minoritas yang butuh sekali kedamaian, butuh sekali adanya toleransi yang begitu tinggi. Ngoten. Diprovokasi oleh wong sing dhuwuran. Ini yang sangat kula kadang-kadang kok jajal mikiro itu loh, nasibe teman-teman kita para alumni pesantren. Dan habaib di sana juga banyak yang betul-betul terjun di daerah-daerah yang terpencil, yang di sana mereka masih menjadi minoritas. Dipikirlah ngono kuwi. Awake dhewe atau sebagian orang mungkin enak karena mereka hidup di di lingkungan semua muslim, semua menghormati beliau kan enak. Iya kan? Semua mendewakan beliau enak kan? Tapi teman-teman kita, saudara kita yang ada di pedalaman, yang ada di tempat-tempat yang sekali lagi mereka itu di sana minoritas, itu betul-betul butuh ketentraman. Itu yang dirasakan oleh saudara-saudara sebangsa kita, orang-orang non-muslim yang ada di daerah-daerah mayoritas muslim. Nah, kalau sampeyan melakukan hal-hal yang sifatnya diskriminasi pada mereka, yuk khawatirnya saudara-saudara kita podo-podo santri yang berjuang di daerah minoritas ini juga mendapatkan perlakuan yang diskriminatif. Kan kasihan. Gara-gara tingkah laku ini oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab, yang nggak memikirkan secara luas semacam itu. Paham betul ini? Insi talek gelem, ndak gelem ya wis. Ndak gelem ya wis. Ambo lek gelem milih 01 milih ndak gelem ya 02. Ndak gelem dosa milih. Ngono wae, gitu. Lek milih 01 02 menang aja nesu. Ya, milih 02 01 menang ya lek ning Banyuwangi ndak iso sing menang 02. Walam yadkur lan ora nutur sapa Syekh Zaruk fi jumlatiha ing dalam jumlah kutub allati tajri hadzal majra muallafati Syekh Abdul Karim ing pira-pira karangane Syekh Abdul Karim. Ngeten Mas nggih. Dadi Syekh Zaruk itu menerangkan berarti nggih tentang atau apa nggih bahasane nggih. Lek cara sakniki di list lah nggih tentang kitab-kitab yang harus berhati-hati untuk memahaminya. Nah, itu Syekh Zaruk itu mengumpulkan tentang itu. Kira-kira ngoten Pak. Jadi kitab-kitab ini saja. Sampai tertarik untuk mengetahui kitab apa saja yang harus betul, bukan dihindari loh, bukan dijauhi, bukan nggak boleh dipelajari. Tapi butuh pembimbing lah kalau bahasa kulo. Jadi tidak sembarang orang seenaknya saja memahaminya dengan pemahaman harfiah. Harus mempunyai pemahaman dasar yang cukup untuk memahami kitab-kitab itu. Nah, Syekh Zaruk ini menjelaskan tentang daftar kitab-kitab apa saja itu. Kalau sampeyan tertarik pengen roh apa ya delok kitab Syekh Zaruk itu. Pundi. Dan Syekh Zaruk tidak menyebutkan di dalamnya kitab-kitab karyangannya Syekh Abdul Karim Al-Khailani. Padahal menggai Habib Al-Haddad kitab-kitabnya Syekh Abdul Karim. Udah tak mana ya? Ing dalam jumlah kutub muallafatis Syekh ing pira-pira karangane Syekh Abdul Karim Al-Khailani. Li'anahu alasani karena setuhune Syekh Abdul Karim Al-Khailani ku mutakhirun ku wong kang akhir.
La wa muallafatu lan utai pira-pira karangane Syekh Abdul Karim min indi akhiriha saking apa nggih ngarsane akhir utawa sandinge lah wis. Akhire si kutub iku mimma saking termasuk perkara yang bagi kang sauca oleh ikhtiraju ngreksa anha saking kutub isaron krana ngutamaken li salamati maring slamet. Ngoten. Lah Syekh Zarruq tadi tidak menyampaikan, artinya tidak memasukkan karya-karyanya Syekh Abdul Karim Al-Kailani di dalam apa nggih klasifikasinya kitab-kitab yang berbahaya untuk dipelajari entah-entah. Kenapa alasan? Padahal menggait Imam Al-Haddad kitab-kitabnya Syekh Abdul Karim Al-Kailani ini juga termasuk kitab-kitab yang berbahaya ketika dipahami tanpa ilmu yang cukup dengan pemahaman sing entah-entahan tok. Alasannya kenapa kok ndak dimasuk ning Syekh Zarruq? Karena memang generasi utawa masa hidupnya Syekh Abdul Karim niki setelah masa hidupnya Syekh Zarruq. Jadi lebih akhir daripada Syekh Zarruq. Makanya juga enggak terakomodir, enggak tertulis. Nah, daftar kitab-kitab yang harus berhati-hati. Lah kitab-kitab semacam itu lebih baik tidak dipelajari untuk kelas kita. Tanpa pembimbing. Alasannya apa? Isarun salama. Krono opo? Jadi gampangan ngoten iki lek cara ning kok idafik niku nggih apa kae sadud daroe niku nggih. Dadi apa kae? Piye kae? Daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Jadi kita menolak kerusakan-kerusakan itu lebih diutamakan daripada kita lebih mengejar kemaslahatan-kemaslahatan yang belum tentu terjadi. Nah, jadi niate ngaji kitab itu kepengin untuk tambahan faidah ilmu, tapi dengan resiko iso sesat sampean gara-gara salah memahami. Nah, ini lebih baik ndak usah daripada sesat. Nah, ngono lho nggih, daripada sesat. Toh kitab-kitab lain yang lebih mudah dipelajari yang sesuai dengan apa nggih makom kita, makom kondisi batin kita dan makom kemampuan kita memahami itu masih banyak. Intinya dadi wong kudu tahu diri ngono lho rek. Ojo sok-sokan. Nah, kelasnya Mabadi sok-sokan belajar ihya. Kelasnya Nasuhudiniyah yang disampaikan dengan begitu enaknya oleh Habib Al-Haddad sampean sok-sokan langsung moro-moro nyinaoni hikam. Wah gaya-gaya gitu. Apalagi masih jauh di bawahnya. Kelasnya Mahfatul Qorib sik kangelan sok-sokan wis moro buka hikam. Wow, medeni. Nah, ini yang saya maksud balik-balik tahu diri. Ternyata Haddad pun menyampaikan dengan bahasa yang semacam itu. Bahasa ininya tahu diri. Kita sedang di mana? Sekelas TK sok-sokan melu kuliah mbak gitu. Paham? Maksudku ngono. Lek ngeten tok ya gak apa-apa. Fa in qala mongko lamun ngucap. Nyapa? Ada masalah? Jam, masalah jam ya. Fa in qala mongko lamun ngucap sapa alqailu wong kang ngucap, iki itu sak wibet ya. Pirang baris tadi. Tapi ndak mending daripada kemarin sak baris gak enek lho. Waktune padha. Wingi salah ya sampean delok makane sing wingi ndak ngaji lho. Kok sik pancet kan. Memang wingi entuk wingi tok. Jadi ngaji wingi itu gur entuk wa alaika bil iktsar min qiraati kutubil hadis wa tafsir wa mim mutolaati kutubil qomi amatan. Wis. Untung ndak budal wingi. Nah, ya ta. Cara budal rugi kan? Ngoyo-ngoyo budal koma itu salah rek. Ini kadung buak-buak bensin jadi. Memang tak akoni sampean duweni makrifat yang luar biasa. Ngerti lek wingi itu ngaji ndak patah enek gunane sampean ndak budal. Iki mau yo rada getun untuk sahibat menawa nyopo budal barang. Saingkola alqail la ba'sa alayya fi mutala'atil kutubi hadhihi li anni akhudhu ma afhamuhu wa usallimu ma la afhamuhu li qailihi qila lahu qad ansafta. Tapi wa nahnu innama nakhsha alaika mimma tafhamuhu an tafhamahu ala ghairi wajhihi fatudilla an sawa'is sabil.
fatadillah menapa nggih fatadilla adzawais sabil kama waqa'a dzalik li aqwamin akafu alam mutolaati hadhil kutubi fasoru fi zindikin to fi zindikotin wa ilhadin wa qalu bil hulul wal ittihad fala haula wala quwata illa billah. Wah, ini kekhawatiran yang sudah sempat saya sampaikan tadi itu disampaikan lebih panjang lebar oleh Kiai Musonef. Wallahu a'lam. Fatihah. Alaika sallallahu Muhammad.